Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman guru penggerak, calon guru penggerak semuanya, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini saya bersama dengan wakil kepala sekolah dari SD Plus 3 Al Muhajirin yang merupakan rekanan dari SD Plus 2 Al Muhajirin. Alhamdulillah pada hari ini kita akan mencoba untuk melakukan wawancara bersama Ibu Fitri. Selamat siang Bu Fitri, sehat? Selamat siang Pak Dian, alhamdulillah. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya keluarga? Alhamdulillah, sehat semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, terima kasih atas waktunya bisa hadir di sini. Pada kesempatan kali ini, topik kita adalah tentang dilema etika dan rujukan moral ya. Dimana terkadang kasus atau permasalahan yang kita hadapi selama ini, baik kita sebagai kepala sekolah ataupun wakil kepala sekolah, dalam kehidupan nyata kita itu terkadang kita berbenturan antara kepentingan kita sebagai kepala sekolah atau wakil kepala sekolah ataupun diri kita sendiri sebagai guru kelas, mana yang harus kita ambil ketika ada permasalahan yang berbenturan ya. Mungkin di sini kita perlu kuatkan lagi apa itu dilema etika, apa itu wujukan moral. Tentunya kalau dilema etika posisinya benar-benar ya. Kalau suatu kasus benar, lawan benar, maka itu bisa disebut dengan dilema etika. Tetapi kalau kasusnya adalah benar dan salah, itu adalah wujukan moral. Seperti itu mungkin ya Fitri ya. Kita mulai saja mungkin untuk wawancaranya. Baik, Bu Fitri, selama ini Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau wujukan moral dalam kehidupan sehari-hari itu. Bagaimana cara mengidentifikasinya Bu Fitri? Baik, mengidentifikasi permasalahan apakah itu dilema etika atau kebujukan moral gitu ya mungkin ya. Betul. Baik, perlu kita ketahui mungkin ya bahwa baik itu dilema etika maupun bujukan moral ini menyangkut permasalahan gitu ya. Baik itu datangnya dari untuk ke pribadi kita sendiri ataukah ke rekan kerja atau warga sekolah lainnya gitu yang sehingga para stakeholder di sekolah yang akan memutuskan kebijakan tersebut gitu ya. Identifikasi pertama tentunya menganalisa ya, ini apakah masalah yang cukup bisa diselesaikan secara persuasif ya dengan personal ataukah yang harus termasuk masalah besar gitu ya. Sehingga identifikasi ini perlu pendekatan ke tiap personal yang berhubungan langsung dengan masalah tersebut. Kita lihat, kita dekati, kita konfirmasi tabayun ya, dalam Islam ini istilahnya tabayun. Ini sejauh mana permasalahan? Apakah memang kalau memang masalah kecil itu pribadi mungkin bisa diselesaikan masalah ini dengan penguatan, dengan nasihat, dengan problem solving bersama, diskusi bersama gitu ya, mungkin bisa terhenti dari sejak saat itu. Kalau memang itu ternyata permasalahan yang masuk ke dilema etika gitu ya, ke ranah wujukan moral gitu ya, ini yang perlu ditindaklanjuti ya. Jadi langkah awal itu identifikasi, analisa dulu ini masuk kemana nih, yang nantinya langkah kita menanganinya itu seperti apa. Ini kita harus tahu dulu masalahnya itu. Jadi identifikasi yang pertama identifikasi dulu, kemudian analisa ya, ini masuknya kemana, ke dilema etika atau rujukan moral. Tapi sekiranya permasalahannya menyangkut masalah yang ringan, masalah pribadi, cukup dengan tabayun saja ya. Seperti itu. Luar biasa Bu Fitri. Baik, selanjutnya mungkin selama Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah dari instansi yang Ibu pimpin ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Misalnya ketika Bu Fitri itu satu sebagai wakasek, ada amanah untuk menjalankan tugas wakasek, tapi di sisi lain juga ada tugas mengajar. Berarti kan posisinya benar dengan benar. Nah, ketika posisi seperti itu, apa yang Bu Fitri lakukan? Betul ya. Tentunya di setiap unit setiap sekolah gitu ya. Kemudian kita kebetulan berada di satuan pendidikan ya, di sekolah.
eh, pasti ada yang namanya SOP ya, Betul. ada yang namanya tata tertib aturan gitu. Mana yang paling urgent gitu ya, mana yang harus diprioritaskan gitu ya. Kalau tadi kan gantung ranahnya mungkin ya. Iya. Kalau ranah pribadi itu lebih mudah ya, kita menentukan mana sesuai SOP mana yang harus kita utamakan gitu ya. Nah itu. Tapi kalau udah ranahnya ke permasalahan orang lain gitu ya, ini menuntut benar, ini menuntut juga gitu ya. Ya ini yang perlu ditindaklanjuti gitu ya. Kita kembali lagi, kita tidak, kalau misalkan menyangkut permasalahan itu ada yang namanya kekeluargaan juga ya. Kekeluargaan juga ini bisa didiskusikan terlebih dahulu. Kita lihat kembali ke duduk permasalahannya. Ini kalau menyangkut SOP, ya kita kembali ke SOP gitu ya. Ada aturan yang harus kita pegang. Betul. Tapi kalau misalkan itu kadang kalian bertabrakan dengan sesuatu hal yang krusial juga ya. Betul. Seperti kasihan gitu ya. Apalagi kita kan duduk di SD ya, mengajar di wilayah SD. Kalau kita terlalu saklek gitu ya dengan SOP gitu ya, ini juga tidak baik juga ya. Betul. Untuk perkembangan anak kalau misalnya berhubungan dengan anak didik. Jadi kembali juga kita mempertimbangkan yang namanya toleransi gitu ya, mentolerir yang tadi kan prioritas juga. Iya, prioritas. Kalau urusan SOP ujungnya kan sanksi ya. Iya, betul. Ujungnya sanksi. Tapi di sini ada yang namanya, apalagi di SD ada yang akan akibat besar sekali yang namanya menggunakan toleransi gitu ya. Toleransi, mentolerir dari setiap kesalahan untuk setiap sanksi. Baik. Jadi selain mungkin kita juga memperlihatkan atau memfokuskan pada mana skala prioritas yang lebih utama, juga kita menggunakan toleransi ya. Jadi kita tidak selalu baku dengan SOP yang ada ya. Iya. Terima kasih Bu Fitri. Selanjutnya mungkin ada nggak langkah-langkah atau prosedur ya, seperti apa yang bisa Bu Fitri lakukan nih dalam mengatasi masalah tersebut? Ada langkah-langkahnya seperti apa? Misalkan ketika memang berbenturan kepentingan, udah saya mungkin skala prioritas aja, utamakan dulu yang lebih penting, nanti belakangan atau bagaimana? Iya, kembali biasanya ini permasalahan ini menyangkut dari personal ke personal ya. Yang sering ditemui itu dari personal ke personal. Nah ini yang dari personal ke personal ini perlu dari awal gitu ya, dari awal kita membentuk sebuah kekeluargaan gitu. Intinya kita bentuk dulu hubungan personal yang kekeluargaan ya. Jadi ini yang kami bentuk di sekolah kami ini, baik itu antar guru, guru ke murid atau guru ke orang tua. Yang kita bentuk adalah kekeluargaan. Sehingga ketika kita bertemu yang namanya permasalahan itu, kita selesaikan kembali juga dengan kekeluargaan. Meskipun di sana kita membuat yang namanya SOP, tata tertib, yang notabene ada sanksinya, ada apanya, tapi kita kembali kita ke kekeluargaan. Tapi akan timbul yang namanya misalkan ketidakadilan, apalagi kan yang sanksi itu kan tegas ya, Bu katanya ini kalau begini ini gini gitu kan, ini akan ada gejolak juga kan dari orang tua gitu ya. Nah ini yang perlu dipahami bersama, apalagi yang namanya di ranah SD ya, di tingkat SD ini anak-anak itu bukan hanya mengenal tata tertib gitu ya, tapi mereka juga jadi kita nggak bisa saklek gitu ya, tapi mereka masih mengenal gitu ya. Kita nggak bisa yang kalau kesiangan itu tidak boleh atau pulang lagi gitu ya ke rumah gitu ya. Itu kan tidak seperti itu. Mereka harus mengenal dulu apa itu kesiangan gitu ya, apa itu yang namanya sanksi gitu ya, apa yang ini yang mereka harus mengenal dulu gitu ya. Jadi kita di kekeluargaan itu dalam ranah itu pengenalan dulu gitu ya.
mereka harus memahami dulu untuk apa sih yang namanya sanksi itu, Ya, sehingga bisa diberikan pemahaman dulu. iya pemahaman itu dulu gitu ya, sehingga ada efek jeraknya, sehingga mereka tuh dengan kesalahannya itu dia punya punya pemahaman, oh ya kesalahan ini efeknya ini, saya tidak bisa melakukannya lagi gitu ya. Mungkin tidak dengan sanksi pun mereka kalau sudah ke pemahaman itu kan cukup gitu kan. Kan tujuan dari sebuah sanksi dan hukuman seperti itu kan, untuk mereka sampai ke tahap paham gitu ya, bahwa itu tidak boleh dilakukan gitu. Baik Bu Fitri, hal apa saja nih yang selama ini Ibu Fitri anggap efektif, yang Bu Fitri anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi ketika misalkan berbenturan nih, saya sebagai kapolsek atau kepala sekolah sekarang harus menghadiri acara yayasan, tapi juga dalam waktu yang sama saya harus misalkan ada kepentingan di SD3 yang memang harus saya lakukan. Yang dianggap paling penting, paling efektif oleh Bu Fitri ketika menghadapi dilema etika tersebut seperti apa? Iya, tentunya kalau memang sudah yang satu menuntut keadilan gitu, yang satu diminta untuk kita besar kebijakan gitu atau toleransi, kita kembalikan ke SOP. Jadi sehingga yang efektif itu SOP ya. Dan gitu, kita tidak bisa mengesampingkan yang namanya kekeluargaan gitu. Kembali itu yang namanya tabayun gitu ya. Ini apakah benar ini permasalahan besar gitu kan ya? Ataukah memang bisa diselesaikan kekeluargaan gitu? Itu kan yang kita, cara pandang kita gitu ya, melihat sebuah permasalahan gitu. Disamakan dulu persepsinya, apa itu benar-benar masalah besar sehingga harus adanya sebuah sanksi gitu ya. Kalau bisa dilakukan dengan diselesaikan dengan kekeluargaan, why not gitu kan? Itu sih intinya, SOP tetap berjalan, tapi kekeluargaan juga kekeluargaan itu nomor satu juga ya. Iya, luar biasa gitu ya. Tadi kan hal efektif ya, mungkin selanjutnya mungkin ketika pengambilan keputusan seperti ada kasus dilema etika itu, tantangannya apa nih? Tantangan dari Bu Fitri sendiri sebagai salah satu pemangku kebijakan. Ya, tantangannya tentunya ini tantangan besar, dan ini tentunya perlu kita yang namanya, kita tidak sendiri ya, kita punya tim kita yang akan menjadikan kekuatan ya, dengan diskusi gitu ya Pak. Kita bukan dengan kita sendiri yang membuat kebijakan, adanya diskusi bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut, problem solving dari teman-teman yang lain, masukan gitu ya. Ini yang akan menguatkan kita untuk memberikan membuat sebuah keputusan ya. Kita jadi yakin ya dengan oh iya, pandangan teman seperti ini, pemasukan seperti ini. Tentunya kalau kita juga ada yang namanya istilah ya, menyangkut kepentingan orang banyak, kita bilang etikanya menyangkut orang banyak, tentunya gitu ya, itu bukan masalah kecil, sehingga ini bukan permasalahan pribadi lagi gitu ya. Tapi kita bisa diskusi, kita bisa minta masukan dengan orang-orang yang ahli dari kita. Jadi mungkin salah satu kendalanya banyak pendapat dari teman yang berbeda, perbedaan pendapat, mungkin yang bagaimana kita meramu menjadi satu pemahaman dan berakhir pada keputusan. Baik. Selanjutnya Bu Fitri, apakah Ibu nih memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam setiap penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung kalau ketika ada kasus itu menyelesaikan langsung di tempat, atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, atau ada bentuk prosedurnya untuk dijalankan? Apakah langsung di tempat atau ada jadwalnya nanti aja misalkan sesuai dengan prosedurnya atau seperti apa? Tergantung mungkin kepada permasalahan ya, kasusnya juga ya. Kalau kasusnya memang eksidensial ya, misalnya insidensial harus segera, itu kita harus lihat jadwal ya. Yang itu urgent perlu ditangani langsung, ditindaklanjuti langsung, itu ya kita langsung gitu. Jadi kalau memang permasalahannya itu kita dalam pembinaan rekan kerja ya, pembinaan
apakah itu attitude atau seperti apa, itu bisa dilakukan jadwal untuk pembinaan ya, untuk rekan kerja maupun untuk anak-anak. Nah, dalam pelaksanaan untuk menjalankan pengambilan keputusan nih, tentunya dalam setiap permasalahan yang Ibu hadapi nih, dalam institusi yang Ibu pimpin, adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau mendukung Ibu dalam mengambil keputusan terhadap kasus-kasus yang terjadi? Apakah itu rekan kerja atau pimpinan atau siapa? Tentunya kembali ya, tadi kita punya tim. Saya kebetulan memangku wakil kepala sekolah, saya tidak sendiri. Saya punya tim, teman-teman wakil kepala sekolah yang lain, dan tentunya dengan atasan bapak kepala sekolah yang solid gitu ya. Why not gitu ya, ini sebuah keberuntungan gitu ya, sebuah wadah gitu. Kenapa kita tidak jadikan sebuah kekuatan gitu ya. Inilah kekuatan kita gitu ya. Ya, kita intinya ini bukan sekolah milik saya sendiri gitu ya. Segala sesuatunya tentunya harus dengan permusyawaratan ya, dengan diskusi. Adanya kekompakan, kerjasama mungkin ya, menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa ya Bu Fitri ya. Baik, yang terakhir nih Bu Fitri, mohon maaf mungkin dari semua tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Fitri nih, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan yang seperti itu, terkadang berbenturan dan mungkin bisa disebut dilema etika ya. Di sisi lain kasus ini benar, saya juga tugas ini benar, apa yang saya ambil nih harus ambil. Nah, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik ketika berbenturan melaksanakan tugas seperti itu? Iya, pembelajarannya kita seorang dewasa ya, berarti karena mau tidak mau ya kita harus membuat keputusan, berarti kita harus menjadi seorang yang dewasa gitu ya. Kembali, apa sih seorang dewasa? Tetap yang namanya dewasa itu ternyata butuh dukungan orang lain, Pak. Itu sih garis besarnya. Ya, intinya tim yang solid itu ya, tim yang solid. Kita tidak boleh kerja sendiri. Kita itu punya sistem, itu yang harus kita kuatkan. Ya. Itu pembelajarannya dikuatkan sistem, kemudian juga kuatkan kerjasama antar teman sejawat juga yang mungkin tentunya didukung dengan SOP yang sudah dibuat mungkin seperti itu. Betul sekali. Luar biasa Bu Fitri, terima kasih atas waktunya. Mungkin mohon maaf jadi merepotkan ya. Tidak merepotkan, ini saya jadi tambah belajar. Sama-sama belajar ya. Sama-sama menambah wawasan mengenai hal itu, terutama tentang dilema etika dan rujukan moral. Ya. Baik, mungkin teman-teman cukup sekian mungkin wawancara saya dengan Ibu Fitri yang merupakan Wakil Kepala Sekolah SD Kelas 3 Al-Muhajirin. Terima kasih Bu Fitri atas waktunya. Assalamualaikum.